Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya di kelas IPA. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki materi terakhir di bab 2 ini, yaitu tentang kunci dikotom, takson, dan tata nama ilmiah. Kira-kira itu membahas tentang apa ya? Oke, kita langsung saja perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 gambar bunga. Ada yang tahu bunga apa? Ya, betul sekali. Ini adalah bunga anggrek. Ketiganya bunga anggrek. Pertanyaannya adalah sama atau berbeda? Oke, kita akan menemukan jawabannya di materi kita kali ini. Kira-kira ketika bunga ini itu memiliki persamaan, apakah mereka organisme yang sama? Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kunci dikotomi. Ini adalah nanti kunci-kunci atau seperti bermain tebak-tebakan untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup. Caranya menentukan klasifikasi makhluk hidup. Kalau takson, ini adalah tingkatan organisme. Seperti itu. Terus kalau nama ilmiah, ini adalah bagaimana cara memberikan nama ilmiah pada suatu organisme atau spesies. Seperti itu. Kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian pernah melihat makhluk hidup tersebut? Saya yakin semuanya pasti pernah. Nah, menurut pendapatmu, apakah ketiga makhluk hidup dalam gambar tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Apakah sama ciri-cirinya? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Mereka berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan kunci dikotom pada masing-masing gambar. Nah, sekarang cara menentukan kunci dikotom itu adalah berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi dari makhluk hidup tersebut. Misalkan yang pertama adalah padi. Nah, kira-kira dari kita harus urut dari mulai nomor 1 ke nomor 2. Misalkan padi. Padi apakah memiliki alat gerak? Tidak. Nah, berarti dia adalah 1B. Terus kemudian di sini kalian ikuti, ketika di 1B tidak memiliki alat gerak, maka lanjut ke nomor 2. Berarti lanjut ke nomor 2. Sekarang kita lihat, tadi itu berbunga atau tidak? Tidak kan ya? Berarti jawabannya adalah 2B. Berarti tadi 1B ke 2B. Nah, di sini kalian melihat akhirnya adalah padi. Maka kunci dikotom dari padi adalah 1B dan 2B. Bagaimana dengan ayam? Nah, kalau ayam memiliki alat gerak enggak? Pasti punya dong. Jadi, kalau ayam itu alat gerak, karena memiliki alat gerak, berarti cukup sampai berhenti di 1A. Berarti kunci dikotomnya adalah 1A. Yang terakhir adalah bunga matahari. Caranya sama ketika menentukan kunci dikotomnya tadi. Karena matahari adalah tumbuhan, maka dia tidak memiliki alat gerak, maka jawabannya adalah 1B. Terus lanjut ke nomor 2, karena dia berbunga, maka adalah 2A. Di sini ada bunga matahari. Jadi kuncinya adalah 1B dan 2A. Nah, ini adalah cara menentukan kunci dikotom pada makhluk hidup. Bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Jika masih bingung, bisa bertanya di WhatsApp ya, di grup WhatsApp kita diskusinya. Oke, kita memasuki ke takson. Takson itu terdiri dari 7. Yang pertama ada kingdom, yang kedua phylum, lalu kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi ada 7 takson. Takson di sini adalah tingkatan makhluk hidup. Jadi semakin sebentar nanti dulu. Oke, jadi di sini yang di tengah kan ada phylum sama divisi. Kalau phylum itu berarti menunjukkan taksonnya hewan. Kalau divisi itu berarti taksonnya
tumbuhan seperti itu. Nah, takson jika semakin ke bawah, jadi dari kingdom menuju ke spesies, itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Kemudian persamaan cirinya semakin banyak. Jadi semakin ke bawah, ini ciri-cirinya semakin banyak. Jadi nanti saya kasih contoh. Nah, sedangkan kalau ke atas jumlah anggotanya yang semakin banyak, jadi di kingdom ini yang namanya kingdom ya, kingdom adalah kerajaan, maka jumlah makhluk hidup itu banyak sekali. Dan persamaan cirinya semakin sedikit ya, karena semakin banyak makhluk hidup, bermacam-macam makhluk hidup, maka ciri-cirinya akan semakin banyak yang berbeda. Oke, di sini sudah ngasih tips untuk menghafalkan kunci takson atau taksonomi, yaitu dengan singkatan Raja Piccolo keluarga Genius. Ini adalah untuk takson hewan. Jadi raja ini adalah kingdom karena kerajaan. P itu adalah phylum atau phylum. Colo itu adalah kelas, ordo. J-nya itu kelas, O-nya ini ordo, keluarga itu adalah family, terus genus. Genus, genius ini S-nya adalah spesies, seperti itu. Diikuti dengan yang tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dikolo, karena dia divisi. Dari sini bisa dipahami. Oke ya, ini hanya tingkatan saja untuk menghafalkan tingkatan-tingkatan dalam hewan maupun tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tadi, kalau semakin ke bawah, itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Sedangkan kalau semakin ke atas, maka jumlahnya semakin banyak. Contoh adalah di Kingdom Plante. Di Kingdom Plante, ini, ada lumut, ada paku-pakuan, ada tumbuhan angiospermae, ada gimnospermae, seperti itu ya. Jadi banyak sekali jumlahnya, maka di sini full di tabel. Kemudian diturunkan lagi menuju divisi. Divisi di sini adalah misalkan contohnya tumbuhan yang berpembuluh. Maka di sini lumut tidak masuk, maka jumlahnya tinggal 6 saja, yaitu ada ada paku-pakuan dan tumbuhan yang lain. Kemudian masuk menuju ke kelas, tingkatan kelas, yaitu angiospermae, berarti semuanya masuk. Jadi ini ada padi, ini ada pete ya, kalian tahu petai? Nah, tuh. Terus habis itu di sini ada kacang tanah, di sini ada kedelai, dan di sini ada kacang hijau. Kita lanjut lagi menuju ke ordo. Ordo ini adalah leguminosae. Leguminosae itu adalah kacang-kacangan. Maka di sini padi sudah tidak masuk, maka tinggal 4 anggota saja. Kemudian menuju ke tingkatan famili atau keluarga. Yang namanya keluarga itu pasti punya kemiripan kan? Begitu juga dengan keluarga kalian. Maka yang mirip di sini, yang masuk keluarganya papiloat atau yang berbintil ya, itu adalah tinggal kacang tanah, kedelai sama kacang hijau. Sekarang diperkecil lagi, yaitu masuk ke genus. Genus itu adalah gennya yang hampir sama. Jadi misalkan dalam keluarga kamu mirip siapa? Mirip ayahmu atau ibumu. Berarti kalau misalkan mirip sama ibumu, berarti di sini tinggal kamu dan ibumu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sini contohnya adalah yang gennya sama, yaitu kedelai dan kacang hijau. Dan yang terakhir adalah spesies. Spesies ini dia pasti tinggal satu, dan jenisnya spesies itu banyak sekali. Jadi kalau di sini tinggal satu adalah kacang hijau. Nah, kacang hijau nanti akan dibagi lagi. Misalkan ada kacang hijau besar, ada kacang hijau kecil, ada kacang hijau manis, kacang hijau Jepang, misalkan seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini kalian juga pernah kan melihat
Misalkan hewan itu ada yang agak mirip, misalkan kucing, harimau, terus habis itu singa. Nah, itu mereka pun memiliki hubungan kekerabatan seperti itu. Makanya itulah salah satunya hikmah mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita menuju ke tata nama ilmiah. Kalian tentu saja pernah mendengar, kok namanya aneh-aneh, sulit banget ya. Karena nama ilmiah itu berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Maka kalian pasti tentu saja asing ya. Kata pertama berasal dari genus dan kedua merupakan spesies. Jadi kata pertama itu menunjukkan genus dan yang kedua itu spesies. Nah, nama genus diawali dengan huruf besar, kapital, dan nama spesies itu huruf kecil. Oke, langsung saja. Nah, ini contohnya adalah Oryza sativa. Oryza sativa ini adalah nama kerennya padi. Ini bagus banget ya namanya. Oke, seperti yang pertama, di sini ada dua suku kata ya. Ada Oryza, yaitu nama genus. Jadi genusnya adalah Oryza. Terus kemudian sativa. Sativa ini adalah nama spesiesnya. Jadi ini adalah spesies padi seperti itu. Dan huruf pertama itu adalah huruf besar. Yang kedua adalah kecil. Nah, ini sudah pasti ya, paten. Jika tidak seperti itu, maka nama penulisannya salah. Terus yang ketiga, yaitu cara menulisnya harus memakai huruf miring atau pakai garis bawah. Dipilih salah satu. Jika tidak miring atau tidak menggunakan garis bawah, berarti salah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh bagaimana sih cara mengklasifikasikan suatu organisme atau makhluk hidup. Oke, misalkan di sini ada komodo, kingdomnya adalah Animalia. Terus habis itu filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, Squamata, terus habis itu familinya Varanidae dan genusnya Varanus, spesiesnya Varanus comodensis. Begitu juga untuk padi. Seperti itu ya. Jadi kalian kalau mencari di internet misalkan makhluk hidup apapun yang ada di dunia ini itu sebagian besar sudah memiliki klasifikasi. Misalkan kalian mencari klasifikasinya tumbuhan jagung, terus habis itu tumbuhan bunga matahari, itu pasti sudah ada klasifikasinya seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan, jika ada yang masih bingung silahkan berdiskusi di grup ya. Lanjut. Yuk kita main game. Caranya adalah game kita seperti tebak-tebakan ya, karena kita akan bermain kunci dikotom. Nah, di sini ada 6 makhluk hidup atau 6 hewan. Kita akan menentukan kunci dikotom dari setiap hewan. Nah, yang pertama di sini adalah kucing ya. Ini kucing mahal. Oke, silahkan kalian lihat kunci dikotomnya. Tentukan kuncinya. Dan nanti tunggu bapak saya untuk menyebutkan kira-kira jawaban kalian benar atau salah seperti itu ya. Jadi apakah kucing itu memiliki tanduk atau enggak? Nah, ada endoskeleton atau exoskeletonnya enggak gitu. Lanjut. Ini adalah burung hantu. Silahkan kalian tentukan kuncinya. Oke ya. Tipsnya adalah silahkan kalian lihat di kata-kata yang terakhir ini. Nah, bagaimana cara menuju ke kata-kata yang terakhir? Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini adalah kumbang tanduk ya. Oke, bagaimana cara menuju ke kumbang tanduk? Nah, gampang sekali. Lanjut, ini adalah ikan. Bagaimana caranya menuju kuncinya ikan? Silahkan kalian tentukan. Nah, ini adalah komodo. Silahkan kalian tentukan kunci dikotominya. Oke ya. Dan yang terakhir, ini adalah katak. Bagaimana cara menentukan kuncinya? Silahkan kalian cermati baik-baik.
Oke, kita lanjut ke golongannya tumbuhan. Nah, ini akan semakin lebih sulit lagi. Gambar yang pertama, kira-kira ini adalah tumbuhan apa ya? Silakan kalian tentukan kuncinya. Begitu juga dengan ini. Silahkan tentukan kuncinya. Gampang ya. Lanjut. Silahkan tentukan kuncinya. Oke. Nah, seperti apakah ini? Silahkan tentukan kuncinya. Dan yang terakhir, silahkan tentukan kuncinya. Masih ada satu lagi kayaknya. Oke, silahkan tentukan kuncinya. Saya sengaja tidak memberi nama itu tumbuhan apa, karena saya ingin kalian mencari nama tumbuhan itu. Oke. Baik anak-anak, yang terakhir, dalam spesies kucing besar, yaitu ada harimau, memiliki nama Panthera tigris, sedangkan singa memiliki nama ilmiah Panthera leo. Berdasarkan tata nama ilmiah, singa dan harimau memiliki kesamaan taksonomi dalam tingkat, kira-kira dalam tingkat apa? Apakah spesies, genus, famili, atau ordo? Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Alhamdulillah, materi kita di bab 2 ini sudah selesai. Thank you for your attention. Silahkan persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian harian pada hari Rabu besok.